Baik, pada pemeriksaan fisik dan tes diagnostik kepala dan leher, yang pertama pemeriksaan kepala. Pemeriksaan kepala ini kita melihat bentuk dan ukuran kepala, apakah oval atau bulat. Jadi bentuk kepala dari pasien adalah oval. Yang kedua, pemeriksaan rambut. Pemeriksaan rambut ini ada dua, yaitu inspeksi atau melihat, yang kedua palpasi atau meraba. Yang pertama inspeksi. Inspeksi kita melihat warna, jumlah dan distribusi rambut. Terus kita melihat adanya kebotakan pada kepala atau kerontokan yang berlebihan. Jadi pada kepala pasien tidak ada kebotakan pada rambut. Yang kedua palpasi atau meraba. Kita meraba tekstur rambut, mudah atau tidaknya dicabut, kering atau mudah rontok. Setelah melakukan pemeriksaan rambut, kita lanjut ke pemeriksaan wajah. Pemeriksaan wajah ini ada 3 bagian, yaitu inspeksi, palpasi, dan perkusi. Yang pertama inspeksi. Inspeksi kita melihat apakah wajahnya pucat atau sianosis, apakah wajah pasien tampak kekuningan, kemungkinan pasien mengalami anemia atau kemerahan pada wajah. Jadi setelah inspeksi wajah pasien, kami dapat menyimpulkan bahwa pasien tidak mengalami anemia atau pucat, kemerahan pada wajah pasien. Yang kedua, palpasi atau meraba. Jadi pada palpasi ini kita meraba apakah ada tonjolan tulang, massa atau tumor, dan nyeri tekan. Mama, kalau ada rasa sakit nanti kasih tahu ya. Jadi setelah dipalpasi, wajah pasien tidak mengalami nyeri tekan dan tidak ada tonjolan pada area wajah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perkusi di depan liang telinga luar. Jika pasien mengalami gangguan, maka akan terjadi kontraksi. Jadi setelah diperkusi, pasien tidak mengalami kontraksi atau merasa nyeri. Baik, selanjutnya pemeriksaan mata. Yang pertama inspeksi meliputi pemeriksaan posisi dan kesejajaran mata dengan cara pasien diminta melihat pada suatu objek atau mengikuti objek. Mama, lihat tangan yang saya buat, terus Mama ikuti arahan saya. Oke? Oke. Jadi setelah melakukan inspeksi ini, pasien tidak mengalami jadi setelah diinspeksi, posisi
dan posisi bola mata pasien terlihat sejajar. Jadi yang kedua, pemeriksaan konjungtiva dengan cara membuka palpebra inferior. Jadi tujuannya itu untuk melihat apakah pasien anemia atau tidak. Jadi setelah melakukannya, kita dapat melihat bahwa pasien ini tidak mengalami anemia atau pucat pada palpebra inferior. Yang kedua, pemeriksaan sklera dengan cara membuka palpebra superior. Jadi setelah melakukan pemeriksaan palpebra superior pada pasien tidak mengalami gangguan atau masalah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Pemeriksaan pada hidung ini kita melihat permukaan hidung ada atau tidak adanya kesimetrisan. Jadi setelah diperiksa, hidung pasien simetris. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan pada telinga. Yang pertama, telinga luar. Jadi pemeriksaan pada telinga ini kita melihat bentuk, ukuran, dan tanda radang pada telinga pasien. Jadi setelah diinspeksi, telinga pasien simetris, tidak terlihat tanda radang, dan ukurannya normal. Yang kedua, pemeriksaan mulut. Pemeriksaan mulut ini yang pertama bibir. Kita melihat warna, apakah pucat, kelembapan, udem, atau pecah-pecah. Jadi bibir pada pasien ini tidak mengalami pucat atau udem pada bibirnya, dan bibirnya tidak mengalami pecah-pecah. Yang kedua, kita melihat palatum atau langit-langit. Jadi kita melihat palatum atau langit-langit pada pasien ini, kita melihat warna, bentuk langit-langit, adakah toraks paratinus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Pemeriksaan ini kita melihat apakah ada benjolan, warna, dan kelainan pada leher. Jadi setelah diinspeksi, tidak ada kelainan yang terjadi pada leher pasien. Yang kedua, kita melakukan palpasi. Selama kita melakukan palpasi, kita meraba apakah ada nyeri tekan, massa yang terdapat di sekitar leher. Jadi setelah dipalpasi, leher pasien tidak mengalami nyeri tekan atau benjolan dan massa yang terdapat di area leher. Jadi sekian dari kami pemeriksaan dan tes diagnostik kepala dan leher. Sekian dan terima kasih.